Jadi berarti masih banyak pertandingan di Champions League, salah satunya juga ada si calon raja grup neraka ya Panji ya. Masa setan merah nggak bisa jadi raja di neraka, Ji gimana Ji? Yang kemarin ngajak challenge juara grup sama coach aja kayaknya mundur tuh kayaknya. Jangankan juara grup ya, untuk lolosnya menurut gue Milan udah bagus lah. Nggak usah muluk-muluk juara grup karena di grup ini kan ada PSG yang memang punya Mbappe, Dembele dan kawan-kawan yang secara level di atas kertasnya di atas Milan. Kemudian ada Newcastle yang secara gaya main gerasa-gerusu juga menjadi level yang head to head. Dan Dortmund menurut gue juga di musim ini di Bundesliga belum kalah, jadi masih tricky juga untuk Milan untuk mengatakan Dortmund adalah lawan yang bisa dikalahkan dengan mudah oleh Milan. Dan lawan kemarin, lawan Newcastle dengan anti klimaks, mainnya jelek banget, tapi ya namanya laga pertama mungkin berat, apalagi Newcastle pun juga bukan lawan yang enteng di sejak musim lalu. Lo melihat Dortmund apakah punya peluang untuk bisa dikalahkan Milan lebih gampang, atau justru Dortmund yang secara pengalaman di Liga Champions lebih sering, ini akan justru laga yang lebih meyakinkan untuk Dortmund? Gue rasa lebih meyakinkan Milan ya untuk pertandingan di malam nanti karena si Dortmundnya sendiri seandainya dia main kayak pas lawan PSG, gue rasa gue ngeliat dia nggak punya peluang untuk menang nanti malam. Ya pasti. Karena dari permainan dia dari segi ini kan tim yang biasanya gonta-ganti taktik terus di musim ini. Kadang 3-4-3, kadang balik lagi ke 4-4-3-3. Ini terlalu sering diganti dan di sistemnya si Dortmundnya sekarang ini dari musim lalu juga tim yang selalu over reliant ke fullback-nya mereka. Tapi sayangnya di musim ini, fullback yang mereka gunakan tuh nggak seoptimal musim-musim sebelumnya gitu. Ini terlalu decline dari segi fullback, dari segi taktiknya pun agak menurun juga. Walaupun mungkin kita anggap oh iya ini tim belum kalah, tapi dari segi permainan, ini bukan Dortmund kayak musim-musim sebelumnya. Ini udah Dortmund yang sangat-sangat berbeda. Yang gue lihat jadi Dortmund yang tim yang bisa dikalahkan. Bahkan dari segi profiling pemain pun gue nggak ngeliat seperti Dortmund seperti sebelum-sebelumnya ketika dia, ibaratnya gue selalu menyebut Dortmund ini kan feeder club ya. Tiap ada pemain bagus breakthrough season, dia jual dengan harga mahal. Biasanya dia selalu menemukan pemain penggantinya yang sepadan juga atau bisa menjadi potensial semahal itu juga kayak pemain-pemain sebelumnya. Tapi di Dortmundnya sekarang, gue nggak ngeliat hal itu ada seperti musim-musim sebelumnya. Paling Malen aja lumayan lah ya, sisanya kayaknya untuk yang punya harga jual untuk bisa jual dengan harga biasanya. Julian Brand kayaknya stuck di situ aja kan. Decline. Apalagi Füllkrug ya, itu kan menurut gue striker yang ya karena nggak ada aja gitu. Betul. Jadi untuk seorang Füllkrug sebagai pengganti dari musim-musim sebelumnya, gue rasa ini jadi tanda tanya besar lah dari segi rekrutmen Dortmund dan dari segi UCL sendiri. Gue rasa si Dortmund ini bisa jadi tim yang paling bisa diandalkan untuk bisa jadi lumbung poin bagi tim-tim pesaingnya di grup neraka ini. Serius lo? Iya, untuk Dortmund ya. Bukan Milan? Enggak, gue malah menjagokan Milan untuk lolos. Untuk lolos ya, bukan juara grup. Gimana nih, bukan lo juara grup. Dortmund diremehkan sama Aldi kayaknya. Aldi sama Rijal, sorry. Fullbacknya jelek. Ya, siapa yang jelek? Slotterbeck? Si Marius Wolf dan juga Reinsen itu menurut gue sangat-sangat nggak bisa diandalkan. Slotterbeck terlalu agresif, fullback dan back mereka Sule pun juga kadang Hummels juga bener-bener agresif juga kan. Iya, dan Sering Sule itu juga error prone banget. Jadi untuk ini bisa dihukum lah sama permainan Milan kalau gue bilang. Permainan Milan yang mana? Bentar. Yang membawa mereka ke semifinal musim lalu, permainan reaktif seperti ini. Kalau lu bilang Dortmund musim lalu adalah bukan Dortmund yang sekarang, Milan tahun lalu pun bukan Milan yang sekarang. Pemainnya beda semua di Sudah gelandang, jauh berbeda, ditambah cedera dari lini tengah yang berantak yang banyak sekali, tipis sekali lini tengah dari AC Milan sekarang. Ketiga, Calabria bakal ketemu Malen sama Adeyemi. Ini bakal repot banget. Belum tambahan dari Slotterbeck dari bek kirinya lagi. Ini bakal menjadi lumbung poin dari Dortmund kalau dia pengen ngancurin Milan dari sisinya Calabria. Yes, kalau bisa Milan kayak long pass melewatkan lini tengah langsung ke langsung ke Leao, ini memungkinkan karena kita pasti tahu Leao bakal menjadi harapan bagi Milan untuk dapat poin. Tapi apakah bisa aliran bola ini nyampe ke Leao kalau emang midfield tengahnya ini emang lagi nggak sehat? Ditambah lagi sekarang emang Kobel ya nggak begitu bagus, cuman jangan lupa juga saat lu punya rekor nggak pernah kalah dari Agustus 2022 sampai sekarang, artinya kan emang bagus banget ini home performance si Dortmund, artinya emang luar biasa. Cuman gue nggak ngerti Milan yang seperti apa yang lo anggap bisa sebagus itu untuk lolos grup. Buat gue Dortmund justru nggak sejelek itu untuk kita kesampingkan. Pemain ini di lini tengah, yes, Emre Can pernah main jelek di Bundesliga kemarin. Terus Julian Brand levelnya seperti itu aja, walaupun dia bakal ditaruh di kanan. Dan saat ada Royce sedang sehat, Adeyemi dan juga Daniel Mann dan juga Füllkrug, ini tim berbahaya. Speed ini berbahaya dan lini belakangnya Milan dengan menghadapi speed dari Dortmund, ini
bisa menjadi apa namanya bisa menjadi sinyal ancaman sih. Gue rasa gue mengharapkan perubahan juga ya dari Milan. Dari game week pertama seharusnya mereka jelas harus ada perubahan. Dari segi klinikal mereka nggak ada masalah dalam menciptakan peluang. Ketika lawan Newcastle mereka peluang selalu bisa nyiptain. Ya beberapa aksi konyol di depan gawang tapi dilakuin kan itu hasilnya nggak bikin gol kayak si Leao. Abis itu kurang klinikal dari segi winger. Tapi apabila mereka bisa memaksimalkan potensi itu, Leao-nya tampil lebih klinikal lagi. Gue rasa Leao pun sekarang bisa jadi solusi untuk bisa mengangkat mereka. Bisa mengangkat mereka untuk lolos di fase grup, karena gue yakin Milan tahu persis gimana cara lepas dari fase grup, karena musim lalu pun dia juga udah nunjukin dia bisa melakukan itu dengan penuh kedewasaan untuk lolos. Dia tahu gimana cara untuk nggak kebobolan, untuk di knock out di fase-fase UCL mereka biasanya ngelakuin itu. Jadi gue rasa besar peluang bagi Milan untuk lolos apabila mereka bisa memaksimalkan mainnya. Mungkin nggak jauh berbeda lah lawan Newcastle, tapi permainan kayak gitu gue rasa bisa menyulitkan tim manapun juga. Tetap bisa menyulitkan. Milan menghadapi Newcastle bagus. Nggak bagus, Nah, tapi terus cara gimana? main kayak Lu begitu. bilang menghadapi Milan seperti Newcastle bisa mengalahkan Dortmund. Iya, Berarti gue rasa bagus dong. gue rasa cukup untuk permainan Berarti seperti itu. menghadapi Milan Asal lebih klinikal aja, mereka bisa Atau nyiptain Dortmund peluang. berarti separah itu dong Iya, berarti. separah Menurut itu. gue separah itu Enggak untuk lah, musim ini. enggak lah. Untuk musim ini separah itu gue bilang. Berarti kalau untuk di laga ini aja lo jagoin Milan berarti untuk. Gue jagoin Milan untuk menang. Lo berarti Dortmund ya. Dortmund. Oke, itu dia prediksi dari Aldi dan juga Rizal terkait Dortmund dan Milan. Kita pindah ke satu grup yang nggak kalah bikin orang penasaran bagaimana Newcastle bisa meredam Kylian Mbappe FC. Walaupun di sana ada Dembele, ada nama-nama lain, ada Vitinha di sana yang sebenarnya ini lumayan oke lah. Ada Randal Kolo Muani yang nggak masuk akal, mau dijual dengan harga 80 juta. Tapi gimana lo melihat Newcastle bisa punya nggak chance untuk bisa menahan Enggak. PSG atau bisa apa jangan-jangan kejutan menang gitu? Menang Wow. PSG. Oh, gue pikir menang Newcastle kaget Menang gue. PSG. Nah, ini baru pemain di St. James's Park, James cuman enggak lah. Milan pun Newcastle pun lagi nggak siap. Botman cedera, yang bakal main Jamal Lascelles. Ya aduh, ini kapten bukan kapten ini. Ini kapten yang bukan kapten ini. Ini menyeramkan. Kalaupun dengan Botman mungkin lah bisa 50-50 aja. Cuman dengan bermainnya Jamal Lascelles ini juga repot. Di tengah Joelinton juga nggak main. Artinya bahwa ya Longstaff masih masuk situ. iya, jadi bakal sedikit kerepotan. Di depan pun gue nggak tahu nih Harvey Barnes bakal main apa enggak. Ya Enggak sih, Cedera kayaknya dia, cedera. Wilson Pasti juga. Gordon sih. Gordon, Isaac Yes. sama Wilson Almiron. tanda tanya Almiron. sama Wilson. Ini juga berarti kan kondisinya Milan sedang tidak baik-baik. Kondisinya Newcastle sedang tidak baik-baik saja. Ditambah PSG juga pengen nunjukin bahwa kita layak gitu di musim ini. Dan Newcastle ini kan tim yang memproyeksikan bahwa kita pengen kayak PSG, kita pengen kayak City. Walaupun langkah pertama adalah jangan sampai kita kayak Everton. Spend uang besar, tonya drop. Iya. Nah, ini kan yang sedang dilakukan oleh Newcastle kan pembeliannya kan cukup taktis, cukup rapi, nggak yang besar-besar pembeliannya walaupun duit ada gitu. Nah, ini langkah dari Newcastle juga. Ini kan sama-sama tim Qatar lawan Saudi gitu kan. Jadi ini bakal menarik. Ini justru pertandingan yang paling gue tunggu di grup F ini. Jadi buat gue ini bakal seru walaupun bakal sulit bagi Newcastle untuk menang di game kali ini. Ya gue sepakat sih bagi Newcastle akan sulit untuk menang, walaupun PSG-nya sendiri gue lihat di musim ini di bawah asuhan Enrique belum menemukan balance timnya yang paling bagus racikannya seperti apa. Karena gue bisa ngeliat di Ligue 1 mainnya hari ini bagus banget, di pertandingan selanjutnya permainan yang bagus itu nggak keluar, abis itu mainnya bagus lagi, inkonsistennya masih berlaku di sini. Gue rasa dari segi lini depan pun si Enrique ini belum bisa menemukan racikannya gimana cara memadukan si Mbappe, Muani dan juga Ramos atau Asensio sekaligus itu Dembele juga. Gue masih berantakan menurut gue si Skriniar siapa lah. Dari backnya bahkan dari segi profiling di lini tengah pun juga masih agak kurang balance juga, masih agak kurang balance gitu. Dan mereka beruntung bisa menang di match lawan Dortmund itu. Gue rasa ada faktor mereka juga bisa memanfaatkan keadaan juga. Tapi kalau dari segi overall squad ini belum balance, ditambah Newcastle sendiri diganggu dengan performanya cederanya dari beberapa pilar mereka, karena pilar-pilar yang cedera ini justru gue bilang core-nya Newcastle itu sendiri gitu. Kayak semacam Botman, si Joelinton itu kan sisi kiri biasanya itu left sided itu terlalu penting menurut gue bagi di sistemnya Newcastle. Dan gue lihat di lini belakang Newcastle yang tersedia sekarang semacam Lascelles, abis itu si Burn dan segala macam. Burn jadi back tengah ya, back kirinya siapa ya? Main Target yang available juga. Jadi gue rasa ini bisa jadi makanan empuk bagi striker profile striker PSG itu yang kenceng banget. Dan itu ibaratnya lu apa ya, lawan Nunes aja si Newcastle kesulitan banget, Nunes seorang waktu itu. Tapi gimana caranya lu bisa meredam pemain-pemain seperti Mbappe, kalau Muani bisa selalu expect bola get in behind segala macam, itu akan jadi tantangan banget. Caranya Newcastle harusnya manfaatin set piece. Iya. Karena set piece Newcastle ini juga cukup bagus, passing dari Trippier cukup bagus, Dan Burn, Fabian Schär cukup bagus. Ini kuncinya bisa manfaatin. Corner, semua bola-bola mati harus dimanfaatin ya, karena emang peluangnya cuma dari situ aja kelihatannya, atau dari kesalahan individual dari back PSG yang secara harmonisasi belum terlalu bagus karena kebobolan 6 gol. Skriniar jelek, Ji. Dibully kan di media Prancis, dia bukan
bukan pemain yang overrated lah katanya menurut fans PSG, tapi ya kita lihat mungkin masih di awal butuh adaptasi dengan tim baru sama dengan gaya main yang Inter harus bermain dengan gaya main PSG. Berarti ini Rizal dan Aldi mungkin sepakat bahwa ini akan menjadi laga yang harusnya dimenangkan oleh PSG, atau mungkin ada kejutan lain dari Newcastle yang mungkin membuat orang juga semuanya nggak ada yang memprediksi Newcastle bisa mengalahkan PSG. Kalau dari City lawan Leipzig, yang Leipzig baru menahan Munchen, sementara City baru 2 kali kalah di 2 kompetisi. Lu prediksi? City. Nggak usah dibahas. City ya? Masih di City. City? Ya. Walaupun Leipzig suka merepotkan juga. Di tahun City yang sama Leipzig kan dibantai juga 7-0 sama City. Jadi gue rasa masih terlalu superior City bagi Leipzig, dan kita tahu habitnya City di fase grup nggak mungkin ada ketemu. Berarti Leipzig lebih jelek daripada Wolverhampton berarti ya? Bisa dibantai gitu. Maksud gue kalau Leipzig bisa dibantai lagi mah separah itu berarti Leipzig itu ya. Kalau dari Barca lawan Porto? 3-1 Barca. Wow, Anjir, seharusnya lolos. Di 2 musim sebelumnya Barcelona selalu gagal di fase grup, tapi di musim ini seharusnya jadi fase grup paling gampang bagi mereka. Nggak ada alasan buat nggak lolos lagi buat Barcelona. Gue juga kemarin sempat bilang kalau Barca itu layak menjadi bahkan masuk 4 besar di Liga Champions ini, bisa masuk aja. masuk akal ya. Ya. Tergantung kalau misalkan dia lolos grup, ketemu lawan City ya mungkin itu bisa lain cerita. Tapi Ketemu kalau City sih semua lawannya selesai. smooth aja sih, gue rasa Ya. 4 besar, 3 besar layak sih, karena secara squad lagi bagus, cara mainnya juga bagus, apalagi sekarang dia udah menemukan Wah, tapi nggak puzzle tahu di kalau ketemu MU gimana? Joe Felix. Ya diturun dong. Bahaya itu. Bisa bahaya Barcelona ketemu MU. MU bisa mengalahkan Barcelona di Europa League tahun lalu. Ya, tapi enggak, sedikit aja kalau melihat bagaimana Barca musim ini dengan squad yang sekarang udah kembali ke elit kan, walaupun ekonominya masih sulit kan sebenarnya. Kalau untuk kembali ke elit mungkin menuju ke sana. Ya kan? Tadinya gue Udah mikir mulai kembali ke elit ya. ketika dia kehilangan Minimal dari gaya mainnya sih menurut gua nih. Iya, gaya udah main enak yang kita banget, lihat udah Barca enak sekarang banget. ini enak banget. improve lihat. banget. Tadinya gue mikir kehilangan Busquets, Dembele, Alba itu bikin Barcelona turun 1 level ketimbang di musim lalu. Tapi ternyata dengan kehadiran si Cancelo dan juga kehadiran Felix itu bisa bisa mempertahankan level Barca tetap terjaga. Bahkan variasi serangan jauh lebih berkembang dengan kehadiran duo Joao ini kan, si Cancelo dan Felix ini. Dan juga kalau dari segi penyerangan pun ya mungkin agak terganggu juga dengan cederanya Rafinha yang mungkin agak diragukan untuk tampil. Tapi yang jadi faktor penting bagi Barcelona musim ini di Champions League adalah, ingat 2 musim sebelumnya, ketika 2 musim lalu Barcelona kan 2 kali beruntun kalau lolos di Champions League, dan dua-duanya di fase grup mengkhawatirkan. Cuma menang 2 kali loh di fase grup, itu lawan tim yang paling mudah juga. Tapi itu dengan catatan grup yang paling sulit selalu dialami oleh Barcelona. Tapi dengan fase grup yang ada seperti ini, dengan komposisi pemain yang ada pun, walaupun diganggu dengan cedera, gua rasa skuad Xavi ini lebih dari cukup untuk bisa lolos. Bahkan nggak perlu nunggu sampai pekan terakhir lah mungkin. Bisa pastiin di pekan ke-4 atau ke-5 seharusnya Barcelona udah bisa garansi lolos ke babak knockout Liga Apalagi Champions. Pedri sama Frenkie de Jong belum main juga ya. Iya, dan bakal nyusul, bakal fit juga segala macam. Jadi seharusnya nggak ada alasan sih buat Barcelona. Tapi kemarin ada sedikit kritik-kritik kepada Balde. Balde di awal-awal bahkan tahun lalu dibilang sebagai back yang wah ini masa depan segala macam. Tapi sekarang begitu secara game mainnya udah lebih cepat, lebih agresif, kok kelihatan dia justru kayak kurang nyetel sama gaya mainnya Barcelona. Apakah menurut kalian ya karena kemarin Barcelona buruk banget di sisi kirinya, jadi balik kelihatan cepat, kelihatan membantu banget, atau justru sekarang emang dia butuh waktu aja untuk main muda beradaptasi? Butuh waktu karena nggak mungkin juga back muda ini bisa langsung perform, dan dengan tim saat ini yang biasa ada yang jemput bola Frenkie de Jong untuk main segitiganya atau tiki takanya Xavi, ya sekarang nggak ada gitu ya. Balde lagi belajar lah dengan teammate baru, dengan Romeu, dengan Gundogan, lagi belajar hal baru dengan performa yang saat ini buat gue nggak begitu bermasalah ya, karena menyenangkan sekali, menyeramkan sekali lihat cara Barcelona menyerang saat ini. Ngeri sih. Ya, itu kita lihat ya Balde dengan statusnya sebagai nominasi dari Golden Boy, apakah dia bisa step up untuk menjadi back yang diharapkan Barcelona, atau justru Barcelona harus mencari back lain yang memang sebagai pengganti Jordi Alba yang bisa menyerang, bisa bantu defense, tapi juga bisa memberikan asis-asis penting pada striker-strikernya seperti Lewandowski, ataupun di kiri sana ada Joao Felix, ataupun hingga Lamine Yamal. Ya, betul sekali. Jebret tim, udah sama ingetin nih. Tahu sih lu nyari batu. Barunya gunting mau. Udah nggak tahan ya, sebentar dong. Jebret tim, tungguin ya nanti pertandingan akbar antara dua god, yaitu Raffi Ahmad dan juga Taufik Hidayat di atas lapangan tenis di The Juara. Untuk info selengkapnya pokoknya kalian tungguin aja, pantengin terus medsosnya Jebret Media, dan tunggu penjualan tiketnya ya. Terima kasih untuk Awi Desari Mande. Thank you semua. Dadah. Ayo cabut.